Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ibnu Hajar dari Kota Magetan. Pak Yai, saya mau tanya, kalau semua hidup ini adalah hidupnya Allah, tentang kebaikan dan kemaslahan, pertanyaan saya Pak Yai, apabila kita di posisi maksiat atau melanggar syariat Islam, itu apakah juga uripnya Allah, apa uripnya siapa Pak Yai? Terima kasih atas bantuannya untuk pertanyaan ini agar saya lebih paham kepada agama Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Shadaqallahul azim. Tanpa hayatullah, tanpa kehidupan, tanpa terciptanya kita di dunia ini, apakah kita bisa bertemu dengan fujur ketakwaan ataupun fujur kefasikan? Tanpa hidup di dunia ini, apakah kita bisa bertemu dengan kebaikan ataupun keburukan? Jika kita tidak hidup di dunia ini, apakah kita bisa melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketaatan dan kemaksiatan di sisi manusia adalah ketaatan di sisi badaniahnya, ketaatan di sisi syariatnya. Contoh, ketika kita melihat atau menyaksikan badan-badan manusia yang sedang beribadah di masjid ataupun di musola ataupun di rumah, kita pasti menyangka orang itu telah berbuat ketaatan kepada Tuhannya.
Ini ketaatan di sisi syariat, di sisi manusia, karena manusia hanyalah memandang sebatas badaniahnya. Ketika orang ahli berderma, kita menyangka di hati kita orang itu ahli ibadah, ahli ketaatan di sisi badaniahnya, di sisi syariatnya, di sisi kelihatannya. Sedangkan kemaksiatan di sisi syariat, kemaksiatan di sisi badaniah adalah ketika kita menyaksikan ada badan-badan manusia yang berbuat kekejian dan kemungkaran, contohnya merampok, mencuri, merampas, kita hanya mampu menyaksikan perilaku badaniahnya saja. Jadi kemaksiatan di sisi manusia, di sisi syariat hanya sebatas laku badaniahnya saja, laku syariatnya saja. Itulah pandangan manusia atas ketaatan dan kemaksiatan. Di dalam ketaatan dan kemaksiatan itu masihlah wujud manusianya yang merasa dirinya lah sebagai pelakunya, baik di dalam ketaatan ataupun di dalam kemaksiatan. Sama-sama yang jadi Tuhan masih manusianya, sama-sama mentuhani ketaatan dan kemaksiatan di dalamnya. Masih merasa manusianya yang berkuasa di atas ketaatan ataupun kemaksiatan. Inilah penilaian taat dan maksiat di sisi manusia. Seluruhnya, baik ketaatan dan kemaksiatan itu berlaku masih di dalam kekuasaan manusianya, di dalam hawa nafsu manusianya, meskipun kelihatannya taat ataupun maksiat. Sementara ketaatan dan kemaksiatan di sisi Allah itu adalah, ketaatan di sisi Allah itu adalah ketika hati sudah tidak mensekutukan Allah dengan manusianya. Itulah sebuah ketaatan di sisi Allah. Kenapa disebut ketaatan di sisi Allah? Kenapa disebut peribadatan, pengabdian di sisi Allah? Karena yang berlaku di dalamnya, karena yang berlaku di dalam hatinya yang ada hanya af'alullah, yakni kuasa Allah sendiri di dalam ketaatan ataupun kemaksiatan secara syariatnya. Di dalam hati hamba sudah tidak berlaku lagi kehambaannya, karena hamba sudah mukmin, karena hamba sudah beriman kepada Allah bahwa hidup ini Allah. Hamba sudah kembali ke alam hakikat diri sejati hambanya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, dan yang gaib. Yang ada di dalam hatinya hanyalah
uripe Allah. Karena Allah tidak memandang rupa dan warnamu, rupa dan hartamu. Allah tidak memandang amal dan ilmumu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanyalah memandang hatimu. Jadi babakan berketuhanan dan beragama ini babakan hati di sisi Allah. Sedangkan babakan syariat itu beragama dan bertuhannya hanya di sisi manusia. Itulah ketaatan, itulah ketaatan, itulah ketakwaan di sisi Allah ketika hati sudah tidak mensekutukan lagi Allah dengan diri manusianya. Ketika hati sudah suci bersih dari kemakhlukannya. Inilah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Inilah yang dimaksud bertuhankan Allah di hatinya. Inilah yang dimaksud beragama indallah. Inna dina indallahil Islam, yakni sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah itu adalah kepasrahan kepada Allah, memasrahkan kembali, mengabdikan kembali wujud hidup, kuasa, kehendak, ilmu, penglihatan, pendengaran, kalam, seluruhnya sifat-sifatnya Allah dipersembahkan kembali dengan rela hati dan ridho hati kepada yang berhak, yakni Allah sebagai pencipta diri manusianya, yakni Allah sebagai pemilik sifat-sifat yang selama ini diakui oleh manusianya. Inilah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Sedangkan kemaksiatan di sisi Allah itu adalah ketika di dalam hati manusia masih merasa jadi Tuhan. Ketika di hati manusia masih dirinya lah yang merasa wujud, dirinya lah yang merasa hidup, dirinya lah yang merasa berkuasa di hatinya. Jadi kewujudan, kehidupan, kekuasaan Allah tidak berguna bagi dirinya, karena yang ada hanyalah wujud kedirian manusianya. Sementara Allah Tuhan pencipta dan penguasa dirinya, ia tiadakan di hatinya, ia goibkan di hatinya, ia matikan di hatinya, sehingga Allah seperti makhluk. Allah diposisikan sebagai makhluk bagi kita selama ini. Sebenarnya sifat-sifat Allah yang selama ini kita sandarkan kepada Allah, Allah itu tiada, Allah itu gaib, Allah itu tak nyata, semuanya kan sifat makhluk. Semuanya kan sejatinya sifat diri manusia kita. Tapi kenapa kita mentiadakan, menggaibkan Allah di hati kita? Karena selama ini yang jadi Allah itu adalah
diri kita sendiri selama ini kita tidak menyadarinya. Kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan itu semua, marilah kita bertaubat kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين